Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Hafidul Karim dari kelas AK 703 akan mempresentasikan penugasan ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Dr. Arni Karina SE MSIM. Yang pertama, terkait mekanisme translasi mata uang asing. Apa sih yang dimaksud dengan translasi? Menurut Roring DKK, translasi adalah proses pernyataan kembali informasi laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lain. Selanjutnya, translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Penerapannya pada perusahaan yaitu dengan menjabarkan pos-pos laporan keuangan entitas anak atau cabang yang beroperasi di negara lain, yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang pelaporan, ke dalam mata uang pelaporan, misalnya rupiah, yang bertujuan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi atau mencatat investasi pada entitas asing. Untuk metode translasi terdapat dua, yaitu metode current rate method atau metode kurs kini yang karakteristiknya mata uang fungsional adalah mata uang lokal entitas asing. Kurs yang digunakan adalah semua aset dan liabilitas akan menggunakan current rate. Sedangkan pos ekuitas menggunakan kurs historis, yaitu saat modal di-store, sedangkan pendapatan atau beban akan menggunakan kurs rata-rata. Perlakuan selisih translasi akan diakui sebagai Other Comprehensive Income, sebagai Cumulative Translation Adjustment atau CTA. Yang kedua adalah Temporal Method atau metode temporal, yang karakteristiknya adalah mata uang fungsional adalah mata uang pelapor atau induk. Kurs yang digunakan pada pos moneter, kas, piutang, utang menggunakan kurs tanggal neraca atau current rate. Sedangkan pos non-moneter, yaitu aset tetap atau persediaan, menggunakan kurs historis. Lalu kemudian pendapatan atau beban menggunakan kurs rata-rata atau historis, tergantung posnya. Perlakuan selisih translasi akan diakui sebagai laba rugi, termasuk dalam laba bersih. Yang kedua adalah terkait transaksi forward dan swap. Transaksi forward atau disebut juga kontrak berjangka, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset, misalnya mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang disepakati hari ini. Tujuannya adalah untuk melakukan hedging atau lindung nilai dari risiko fluktuasi atau kenaikan harga di masa depan. Karakteristiknya adalah over the counter atau tidak diperdagangkan di bursa, hanya spesifik untuk kebutuhan nasabah. Yang kedua adalah tidak ada pembayaran di awal, di mana komitmen akan dilakukan di masa depan ketika transaksi itu di settlement atau dieksekusi. Contohnya adalah sebuah perusahaan di Indonesia akan menerima 1 juta US dollar dalam waktu 3 bulan lagi. Dia bisa melakukan kontrak forward untuk menjual USD tersebut pada kurs pada waktu kontrak disepakati. Yang kedua adalah terkait transaksi swap, yaitu perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk mempertukarkan arus kas, cash flow, baik berupa bunga maupun pokok pinjaman selama periode waktu tertentu yang disepakati. Tujuannya hampir mirip dengan transaksi forward tadi, yaitu melakukan lindung nilai atau hedging, yaitu mengunci risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Yang kedua tujuannya adalah efisiensi biaya, yaitu memanfaatkan akses pinjaman murah di pasar masing-masing atau comparative advantage. Contoh penerapannya yaitu dua pihak memiliki utang atau aset dengan mata uang atau jenis bunga yang berbeda. Misalnya pihak A punya utang US dollar, kemudian pihak B mempunyai utang Indonesian rupiah. Mereka sepakat untuk melakukan tukar posisi pembayaran kewajiban guna mendapatkan tarif yang lebih menguntungkan. Pihak A akan membayar kewajiban ke pihak B dan pihak B akan membayar kewajiban pihak A tanpa harus melunasi utang pokok satu sama lain. Selanjutnya yaitu terkait laporan keuangan interim. Menurut PSAK 3, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan baik lengkap maupun ringkas untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Biasanya disampaikan dalam periode triwulanan maupun semesteran.
Tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Isi minimum laporan keuangan interim berdasarkan PSAK 3 adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK. Prinsip pengukuran yang digunakan pada laporan keuangan interim harus sama dengan yang digunakan pada laporan keuangan tahunan. Untuk ketentuan periode penyusunan laporan keuangan interim, yaitu berdasarkan peraturan OJK. Perusahaan yang terdaftar di bursa wajib menyampaikan laporan keuangan interim secara berkala. Periode pelaporan wajibnya menurut peraturan OJK adalah secara kuartalan, kuartal 1, kuartal 2 atau semesteran, kemudian kuartal 3. Kuartal 1 sendiri periodenya adalah sampai dengan triwulan pertama atau 31 Maret, disampaikan paling lambat 60 hari setelah tanggal akhir periode interim. Sedangkan yang kedua, kuartal 2 adalah semesteran. Periodenya adalah sampai dengan 30 Juni dan disampaikan paling lambat 90 hari setelah tanggal akhir periode interim. Sedangkan kuartal 3, periodenya sampai dengan 30 September. Disampaikan paling lambat 60 hari setelah tanggal akhir periode interim. Baik, selanjutnya kita mungkin akan membahas soal latihan. Yang pertama, yaitu Lincoln International, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat, mempunyai $81.300 AR dan 38.900 akun payable di per 31 Desember 2011 sebelum dilakukan adjusting entries. Adapun analisis neracanya adalah sebagai berikut. Kemudian terdapat AR dan AP dalam mata uang lain. Kemudian dari pertanyaannya adalah yang pertama menentukan net exchange gain and loss. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah AR dan AP yang disampaikan pada neraca Lincoln. Yang ketiga adalah menyiapkan jurnal entry untuk pencatatan AR dan AP. Kemudian yang keempat adalah untuk menyiapkan jurnal entry untuk settlement akun payable. Baik, yang pertama terkait net exchange gain or loss yang dilaporkan di laporan laba rugi Lincoln tahun 2011 atas penyesuaian kurs di akhir tahun. Yang pertama yaitu terkait accounts receivable. Yang pertama terdapat dua mata uang, yaitu krona Swedia dan pound sterling Inggris. Nah, nilai utang nilai piutang sesuai dengan mata uang yaitu 20.000 krona dan 25.000 pound sterling. Sedangkan di soal diketahui spot rate-nya itu 0,66 dan 1,65 dolar. Kemudian kita konversikan utang itu tadi dari krona dan pound sterling ke nilai ke dolar sesuai mata uang laporan keuangan. Didapatkan 13.200 dan 41.250. Kemudian dari nilai pada laporan keuangan tercatat utang kita adalah 11.800 dan 41.000 sehingga didapatkan gain sebesar 1.400 dan gain 250. Selanjutnya terkait utang terdapat dua mata uang yaitu Canadian dollar dan pound sterling. Nah, utang accounts payable sesuai dengan soal tadi adalah 10.000 dan 15.000. Kemudian diketahui spot rate-nya yaitu 0,70 dan 1,65. Sehingga kalau ditranslasikan didapatkan accounts payable Canadian dollarnya adalah 7.000 dan 24.750 pound sterling. Sedangkan nilai yang tercatat pada laporan keuangan atau nilai buku yaitu 7.600 dan 24.450. Sehingga berdasarkan pengurangan ini didapatkan gain yaitu 600 karena dia utangnya lebih rendah, kemudian loss sebesar 300 karena utangnya lebih tinggi.
Sehingga total net exchange gain-nya adalah 1.400 ditambah 250, kemudian dikurangi dari accounts payable gain 600 ditambah 300 sehingga total gain-nya adalah 1.950. Nah, kemudian yang kedua adalah saldo AR dan AP yang disampaikan di neraca per 31 Desember 2011. Yang pertama, untuk akun receivable-nya kita mempunyai AR dalam dolar yaitu sebanyak 28.000, kemudian ditambah dengan akun receivable dari krona tadi yang ditranslasikan sebesar 13.200 ditambah dengan pound sterling yang ditranslasikan juga. Maka total AR-nya per 31 Desember 2011 oleh Lincoln adalah 82.950. Selanjutnya untuk AP-nya begitu pula seperti tadi, bahwa untuk AP dengan dolar terdapat 6.850, kemudian ditambahkan dari hasil translasi tadi, dari Canadian dollar dan pound sterling, sehingga didapatkan 38.600 dolar untuk penyajian AP dan AR di neraca per 31 Desember 2011. Kemudian bagaimana jurnal pelunasan akun receivable di 2012? Bila tadi kan di soal terdapat spot rate, perubahan spot rate di 2012. Maka kita tinggal menjurnal yang pertama akun receivable-nya sesuai dengan nilai translasi tadi. Selanjutnya terkait jurnal pelunasan akun receivable di 2012. Yang pertama, kita akan mencatatkan akun receivable sesuai dengan hasil translasi per 31 Desember 2011 tadi, yaitu untuk krona 13.200 dan pound sterlingnya 41.250. Nah, kemudian karena pelunasannya di 2012 dan terdapat posisi perubahan spot rate, maka cash yang dibayarkan kita sesuaikan dengan kondisi di 2012, yaitu dengan mengalihkan utang dikalikan dengan spot rate per 2012, yaitu 20.000 dikali 0,67 ditambah yang pound sterling 25.000 dikali 1,63, didapatkan cash 54.150. Nah, kemudian atas perubahan itu pastinya ada exchange atau loss. Maka kita perlu menghitung exchange loss dan gain. Untuk pound sterlingnya ternyata terdapat loss karena setelah kita hitung 25.000 dikali spot rate dikurangi dengan nilai per 31 Januari tadi, ternyata ada perubahan lebih banyak daripada eh, saat pencatatan di 31 Desember, sehingga terdapat loss 500 dolar. Sedangkan untuk kronanya ternyata terdapat gain karena dia piutangnya lebih tinggi daripada di saat pencatatan di 31 Desember 2011 sebesar 200 dolar. Selanjutnya untuk akun payable juga sama seperti itu tadi. Kita mencatatkan akun payable per 31 Desember 2011 sesuai dengan tanggal pelaporan yaitu 7.000 dan 24.750. Kemudian kita menghitung cash-nya dengan menyesuaikan spot rate, yaitu 10.000 dikali 0,71 spot rate baru per 2012. Kemudian begitu pula yang pound sterling, 15.000 dikali 1,62 dolar. Nah, kemudian didapatkan 31,400 dolar. Kemudian dari itu pastinya ada loss maupun gain juga. Nah, untuk Canadian dolarnya ternyata dapat loss karena dia terjadi kenaikan daripada saat
eh, 31 Desember 2011 sebesar 100. Kemudian untuk pound sterlingnya ternyata terdapat gain karena utangnya lebih rendah daripada saat 31 Desember 2011 sehingga pelunasannya menjadi lebih sedikit sebesar 450. Nah, selanjutnya soal 2 terdapat transaksi yaitu Bill mengakuisisi membeli semua saham beredar dari Shaw pada Januari 2011 besar $800.000. Kemudian ekuitas yang diakuisisi oleh Bill pada Shaw adalah terdiri dari 400.000 pound sterling capital stock dan 100.000 pound retain earning. Kemudian Shaw memiliki mata uang dalam bentuk pound. Adapun neraca dari Shaw pada Januari 2011 sebagai berikut dalam pound sterling kemudian disesuaikan dengan dolar US. Adapun exchange rate untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut. Kemudian penyesuaian atas neraca saldo pada pound pada 31 Desember adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, kita diminta untuk menyiapkan kertas kerja translasi untuk mengkonvert Shaw menjadi US dollar pada 31 posisi 31 Desember. Kemudian yang kedua, menyiapkan journal entry untuk investasi pada Shaw di tahun 2011. Kemudian yang ketiga, menghitung secara langsung atas translation gain or loss. Baik, yang pertama terdapat informasi yaitu Bill induk yang menggunakan mata uang US dollar mengakuisisi Su sebagai anak yang menggunakan mata uang pound sterling. Data kurs yaitu sebagai berikut. Kemudian yang pertama kita diminta untuk menyiapkan kertas kerja translasi pada periode 31 Desember 2011. Informasinya adalah untuk aset dan kewajiban menggunakan current rate. Kemudian untuk pendapatan dan beban menggunakan average rate. Selanjutnya modal saham dan saldo laba awal menggunakan historical rate, yaitu saat dilakukan investasi. Kemudian dividen menggunakan rate ketika pembagian. Nah, tinggal kita masukkan current rate itu tadi ke dalam masing-masing akun, yang mana saldo dalam pound sterling total debitnya 1.500.000 dan kreditnya juga 1.500.000 pound sterling. Dan ketika kita translasikan, ternyata didapatkan untuk total debitnya 2.463.500. Kemudian untuk kreditnya ternyata hanya 2.438.000. Sehingga terdapat selisih 25.500 dan karena kreditnya lebih tinggi, maka selisih tersebut akan diakui sebagai gain. Selisih debit dan kredit sebesar 25.500 sehingga total kreditnya sama seperti debitnya. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu kita diminta untuk menyiapkan jurnal atas akuisisi perusahaan Su. Yang pertama adalah terkait pembelian investasi pada 1 Januari. Untuk jurnalnya adalah investment in Su, kemudian kreditnya cash karena kita mengeluarkan uang sebesar biaya perolehan yaitu $800.000. Kemudian yang kedua adalah jurnal terkait bagian laba bersih atau net income. Nah, ini untuk jurnalnya adalah investment in Su, kemudian kreditnya income from subsidiary, yaitu dihitung income dihitung dari sales dikurangi beban dan dikalikan average rate. Didapatkan nilainya adalah 114.100. Kemudian yang ketiga kita mencatat dividen.
yaitu dengan menjurnal cash, tambahan cash, kemudian kredit pada investment su, karena dividen akan mengurangi investment, yaitu sebesar 30.000 dikalikan dengan rate pada saat itu, yaitu 1,62 saat pembagian. Didapatkan eh, nilai 48.600. Selanjutnya, kita perlu mencatat atas selisih translasi tadi, sebagai other comprehensive income. Diketahui tadi terdapat gain sebesar 25.500, sehingga kita akan menjurnal 25.500 di debitnya investment insu, kemudian kreditnya translation adjustment other comprehensive income. Atau bisa juga kita hitung dengan mengurangkan nilai total debit dengan dikurangi dengan total kredit tadi ya. Yang ketiga adalah terkait perhitungan langsung translation gain or loss. Yang pada intinya kita menghitung translasi atas komponen ekuitas menggunakan selisih kurs per 31 Desember current rate, kemudian dikurangkan dengan kurs yang dipakai saat translasi tadi sebelum tanggal 31 Desember. Yang pertama kita menghitung aset bersih awal, yaitu return earning plus capital stock. Kemudian dikalikan dengan kenaikan kurs tahun, yaitu current rate per 31 Desember dikurangi dengan rate awal. Didapatkan return earnings sebesar 100.000 ditambah 400.000 capital stock dikalikan dengan 1,65 dikurangkan dengan 1,62 untuk aset bersih awal tadi, sehingga didapatkan $25.000 secara gain. Kemudian selanjutnya net income dikalikan dengan kenaikan kurs rata-rata. Rate akhir atau current rate 31 Desember dikurangkan dengan rate average, yaitu didapatkan gain sebesar 1.400. Yang ketiga adalah dividen. Dividen ini dia akan mengurangi ekuitas. Untuk rate selisih kenaikan rate-nya adalah dihitung dengan rate akhir dikurangi rate dividen. Didapatkan $900 yang akan mengurangi translation gain. Nah, kemudian dari tiga tadi di total kita dapatkan translation gain or loss secara perhitungan langsung adalah $25.500. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.